di gedung pencakar langit Jakarta, tempat ambisi berkejaran dengan kesepian. Aku, Dina, seorang arsitek lanskap muda yang penuh idealisme, tak pernah membayangkan bahwa janji-janji yang terucap di bawah siluet kota 5 tahun silam akan mengukir nestapa. Bersama Rendra, seorang developer properti yang karismatik dan dihormati di lingkaran elit, aku percaya bahwa kami adalah sepasang arsitek jiwa yang akan merancang masa depan sempurna. Tangannya yang hangat menggenggam erat jemariku. Matanya memancarkan gairah yang membakar jiwaku. Dina, aku akan membangunkan surga untukmu di bumi ini, bisiknya kala itu. Suaranya bak melodi yang memabukkan. Kami adalah pasangan idaman. Kolaborasi sempurna antara seni dan bisnis. Sering menjadi sorotan di majalah gaya hidup. Setelah ikatan suci itu terjalin, hidup kami seolah bergerak di lintasan super cepat. Aku, yang gemar merancang taman-taman vertikal di atap-atap gedung, selalu mendukung Rendra yang tak kenal lelah menggarap proyek-proyek prestisius. Apartemen kami di pusat kota adalah kanvas impian, penuh dengan sketsa desain dan model miniatur kota. Hidup kami bergelimang kemewahan, namun aku tetap setia pada kebiasaan kecilku. Aku sering terbangun sebelum fajar menyingsing untuk menyiapkan smoothie detox favorit Rendra sebelum ia berangkat ke lokasi proyek. Saat ia pulang, tawa hangat dan hidangan fusion kesukaannya selalu menyambut. Namun, di balik gemerlap itu, ada satu impian yang belum terwujud. Sebuah mahakarya, seorang anak. 3 tahun berlalu, dan keinginan memiliki buah hati kian mendesak. Aku mulai mengunjungi klinik fertilitas kelas atas, menjalani gaya hidup sehat, bahkan yoga prenatal jauh sebelum hamil. Rendra, dengan segala kesibukannya, selalu menyempatkan diri mendampingi. Aku ingin anak kita nanti punya mata secerdas dirimu, Dina, dan jiwa artistik yang melampaui kita berdua, katanya sambil mengelus perutku di ruang tunggu dokter. Hatiku berdesir, membayangkan mahakarya kecil kami. Di tahun keempat pernikahan, kabar gembira itu datang. Aku hamil. Rendra begitu bahagia, sampai mengadakan gala makan malam di rooftop apartemen kami. Kami mulai menata ruang kosong menjadi kamar bayi futuristik, memilih mainan edukatif, dan merangkai nama. Perhatiannya melimpah ruah. Ia bahkan mempekerjakan asisten pribadi untuk memastikan aku tidak terlalu lelah dan nutrisiku terpenuhi. Namun, di tengah euforia ini, gumpalan awan gelap perlahan menyelinap. Rendra kian tenggelam dalam pekerjaannya. Alasan rapat mendesak dengan investor asing, presentasi proyek di luar kota, atau inspeksi mendadak di situs konstruksi kian sering terdengar. Awalnya, aku berusaha memahami, menepis segala prasangka, menganggap itu bagian dari dinamika bisnis properti yang kejam. Namun, suatu sore, saat aku memeriksa tabletnya untuk mencari referensi desain, sebuah notifikasi pesan dari aplikasi yang tak kukenal muncul. Pesan itu singkat namun menusuk. Kapan kita bisa bertemu lagi, my love? Proyek kita sudah hampir rampung. Jantungku berdegup kencang, menabuh genderang kecurigaan. Aku mencoba bertanya dengan tenang. Suaraku nyaris tak terdengar, namun Rendra hanya tersenyum tipis. Oh, itu cuma rekan bisnis lama, sayang. Jangan terlalu paranoid, sweetheart. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu dalam senyumannya yang terasa dingin. Firasatku berteriak, ada yang tidak beres. Perilaku Rendra mulai berubah. Ponselnya selalu dalam genggamannya. Bahkan di kamar mandi, aku juga mendapati aroma parfum wanita lain yang lembut menempel di kemejanya. Ini cuma kebetulan. Aku berusaha menenangkan pikiranku, menepis bayangan tentang istri paranoid yang kulihat di film-film. Lagi pula, ia tetap perhatian, meskipun tubuhnya kian jarang di rumah. Puncak kecurigaan itu memuncak di bulan ke-7 kehamilanku, saat perutku kian membesar. Malam itu,
Ketika aku membersihkan jas Rendra yang tergantung, selembar invoice dari sebuah butik perhiasan mewah di Paris mencuat dari saku. Tanggalnya sama dengan malam ia mengatakan sedang meeting penting dengan klien di luar negeri. Tubuhku mendadak lemas, seolah kehilangan semua energi. Meski begitu, aku tak langsung mengkonfrontasinya. Aku menyimpan bukti itu, memilih mencari tahu lebih banyak. Dina, kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini sering melamun? Tanyanya suatu malam saat kami makan malam romantis di apartemen kami. Suaranya terdengar prihatin, namun aku merasakan sebuah kepalsuan di baliknya. Gak apa-apa, mungkin aku cuma lelah karena persiapan proyek besar ini. Jawabku singkat, berusaha menyembunyikan badai di dadaku. Aku tak ingin ia tahu bahwa sebagian rahasianya telah terkuak. Hari-hari berlalu, terasa begitu berat. Aku menanggung sakit ini seorang diri, berharap semua hanyalah kesalahpahaman. Namun, semakin aku berusaha meyakinkan diri, semakin jelas tanda-tanda itu menguatkan kecurigaanku. Perasaanku terhadap perubahan sikap Rendra tak lagi bisa kuabaikan. Kecurigaan yang semula hanya bisikan, kini menjadi beban pikiran yang menghantui. Rendra yang dulu selalu memberiku update detail, kini sering menghilang tanpa penjelasan yang memuaskan. Ketika kutanya, jawabannya selalu terdengar sekenanya. Jaringan proyek lagi sibuk banget sayang, aku ingin percaya. Tapi nada suaranya terasa hambar dan berjarak. Di bulan ke-8 kehamilanku, aku memutuskan untuk membuka hati pada Lia, sahabat karibku, sesama arsitek lanskap. Aku tak sanggup lagi menanggung semua ini. Lia, yang telah mengenalku dan Rendra sejak kami berpacaran di kampus, menenangkanku. Dina, kalau memang kamu merasa ada yang aneh, coba kumpulkan bukti dulu. Jangan langsung menuduh, karena itu bisa menghancurkan semuanya. Sarannya. Aku setuju. Memutuskan untuk lebih waspada dan mengamati gerak-gerik Rendra secara diam-diam. Suatu malam, saat ia mandi, aku memberanikan diri memeriksa ponselnya. Namun terkunci dengan pattern baru. Hatiku semakin hancur. Ia tak pernah menyembunyikan apapun dariku. Beberapa hari kemudian, aku menanyakan hal itu secara langsung. Kenapa sekarang kamu pakai pattern baru di ponselmu? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku. Suaraku bergetar. Ia tertawa kecil, seolah pertanyaanku lucu baginya. Dina, kamu ini kenapa sih? Aku cuma ganti biar data proyek nggak bocor. Kamu nggak perlu mikirin yang aneh-aneh. Jawaban itu tak membuatku lega. Justru semakin yakin bahwa Rendra sedang menyembunyikan sesuatu. Pada suatu akhir pekan, aku tak tahan lagi. Aku meminta bantuan Lia untuk mengikuti Rendra secara diam-diam. Lia, yang prihatin dengan kondisiku, langsung setuju. Kamu tenang aja. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya. Hari itu, Lia mengikuti Rendra setelah jam kerja. Benar saja, ia tidak langsung pulang. Ia justru pergi ke sebuah galeri seni mewah di kawasan elit. Dan di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan muda yang tampak memesona dan sangat stylish. Mereka terlihat akrab, bahkan berpegangan tangan, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Lia mengirimkan beberapa foto ke ponselku. Wajah perempuan itu tidak asing bagiku. Aku mengingatnya. Clarissa, seorang desainer interior ternama yang sering berkolaborasi dengan Rendra dalam proyek-proyek besar. Esok harinya, aku berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin langsung menghadapinya tanpa bukti yang lebih kuat. Aku meminta Lia terus menyelidiki, sementara aku bersikap seperti biasa di rumah. Namun, perasaan itu terus menggerogoti hatiku. Suatu malam, saat Rendra tertidur, aku kembali memeriksa barang-barangnya. Kali ini, sebuah flash drive di tas kerjanya berisi beberapa dokumen proyek yang mencurigakan. Ada juga file dengan nama Clarissa dan Rendra masa depan kita. Di dalamnya, terdapat render rumah mewah dengan nama Clarissa di bawahnya. Tubuhku gemetar.
Jadi ini alasan dia sering pulang larut, batinku menahan air mata. Beberapa hari kemudian, Lia kembali membawa kabar yang lebih memilukan. Kali ini, ia menemukan bahwa Rendra telah mengajak Clarissa berlibur ke Santorini beberapa minggu yang lalu. Perjalanan itu dilakukan saat Rendra mengatakan sedang menghadiri International Property Summit. Lia bahkan menunjukkan bukti tiket pesawat dan foto mereka berdua di akun media sosial pribadi Clarissa dengan keterangan romantis membangun impian kami bersama. Hatiku hancur berkeping-keping. Semua pengorbananku selama ini terasa sia-sia. Rendra, yang dulu kupercaya sepenuh hati, ternyata telah mengkhianatiku. Namun, aku memutuskan untuk tidak langsung bertindak. Aku ingin menghadapinya dengan kepala dingin, menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum akhirnya meminta penjelasan darinya. Hari itu, aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Kontraksi di perutku semakin sering terjadi. Setiap 5 menit, waktunya melahirkan sudah dekat. Dengan napas berat, aku menghubungi Rendra yang saat itu sedang berada di lokasi proyek paling vitalnya. Aku mulai kontraksi. Kayaknya kita harus ke rumah sakit sekarang, kataku. Suaraku bergetar. Namun, jawabannya membuat hatiku perih. Aku lagi ada presentasi penting banget untuk final pitching. Kamu ke rumah sakit duluan aja. Dengan sopir, aku nyusul nanti ya, katanya dengan nada datar. Terdengar ada desakan dan sedikit frustrasi. Aku mencoba memahami. Mungkin memang ada sesuatu yang sangat mendesak di kantor. Namun di dalam hati, kekecewaan itu menggunung. Aku berharap Rendra berada di sisiku pada momen penting ini. Dengan bantuan sopir pribadi kami, aku akhirnya pergi ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, rasa sakit yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Meski begitu, aku mencoba untuk tetap tegar. Aku meyakinkan diriku bahwa Rendra pasti akan segera menyusul. Namun, jam berlalu dan Rendra tak kunjung muncul. Aku sudah berada di ruang persalinan, mencoba menghubunginya berkali-kali. Tetapi panggilan itu tidak pernah dijawab. Dokter dan perawat terus menyemangatiku. Tetapi tidak ada yang bisa menghilangkan rasa kosong di hatiku. Di tengah perjuanganku melahirkan, aku teringat kembali kenangan-kenangan indah bersama Rendra. Aku ingat bagaimana ia dulu selalu mendampingiku di setiap kunjungan ke dokter kandungan. Bagaimana ia terlihat antusias saat kami memilih nama untuk bayi kami. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini menjadi kenyataan pahit. Setelah berjuang selama beberapa jam, akhirnya aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, tetapi aku tidak bisa menahan air mata. Menangis bukan hanya karena telah melewati proses persalinan, tetapi juga karena kekecewaan yang mendalam terhadap suamiku. "Selamat, anak Anda sehat sekali," kata seorang perawat sambil menyerahkan bayi itu ke pelukanku. Aku memandang wajah mungil bayiku dengan penuh kasih sayang. "Kamu adalah alasan Mama untuk tetap kuat, Langit," bisikku sambil mencium keningnya. Setelah persalinan selesai, aku dipindahkan ke ruang perawatan MIP. Aku masih mencoba menghubungi Rendra, tetapi hasilnya tetap sama. Ia tidak menjawab panggilan atau pesan yang kukirimkan. Aku mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan Rendra di saat seperti ini. Rasa penasaranku akhirnya terjawab ketika aku membuka media sosial. Sebuah unggahan di akun Instagram Clarissa Andini membuat hati Dina hancur berkeping-keping. Foto itu menunjukkan Rendra dan Clarissa sedang berdiri di podium mewah, memegang maket gedung dengan tulisan proyek impian kita. Caption foto itu berbunyi, "Mencetak sejarah baru di dunia properti bersama partner terbaikku, Rendra Dharma." Duniaku runtuh. Saat aku berjuang melahirkan anak kami, Rendra justru merayakan proyek impian dengan selingkuhannya. Tangis Dina pecah. Aku tidak peduli lagi pada rasa sakit pasca persalinan.
Yang kurasakan hanya luka di hatiku yang begitu mendalam. Lia, yang menemaniku di rumah sakit, mencoba menenangkanku. Sabar, Din. Yang penting kamu fokus sama langit, jangan pikirin hal lain dulu, katanya dengan lembut. Namun, kata-kata itu tidak bisa menghapus rasa sakit ini. Aku mencoba untuk tegar demi bayiku, tetapi pikiranku terus dipenuhi oleh pengkhianatan Rendra. Malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan Rendra menghancurkan hidupku. Meskipun aku belum tahu bagaimana caranya, aku tahu bahwa aku harus mengambil langkah untuk melindungi diriku dan anakku.